surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan atas keberadaan kami. Tuhan Yesus telah menyertai memberkati kami Bapa sepanjang malam yang telah kami lalui. Tuhan, di saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk siap memuji memuliakan nama-Mu terlebih mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapa, baik saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang belum hadir, baik yang dalam perjalanan Tuhan tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat. Baik Tuhan Yesus yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan Bapa. Yang punya beban berat Bapa, kiranya pulang dari tempat ini membawa sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang taat akan firman-Mu Bapa. Memberkati pelayan-pelayan-Mu Bapa pada saat pagi hari ini, kiranya Kau mengurapi kami Bapa satu persatu dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan Yesus juga mengusir roh kegelapan yang mengganggu Bapa di dalam ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada satupun yang mengganggu ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Bapa. Kami akan mulaikan hanya di dalam nama satu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena Allah adalah Raja segala Raja. Yesus yang patut kita sembah. Dia adalah Raja segala Raja. Adil dan benarlah jalanmu.
ada 1000 orang di tempat ini. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Kita beri salam satu dengan yang lainnya, kanan, kiri, depan, belakang. Puji nama Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Dari
saya persilahkan bagi pelayan persembahan untuk maju ke depan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apabila kita merasa hati kita berat, beban kita berat, ingat hanya Yesus yang sanggup. Mari kita datang di altarnya. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Terasa
turut kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu, ini semua karena kemurahan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan, penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan, yang memungkinkan kami pada saat pagi ini untuk datang mengerjakan keselamatan Allah, beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa, sungguh indah bagi kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau saat hari ini Tuhan masih memberi kesempatan dan waktu untuk kami pakai membalas cinta kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu, bahkan menghadap hadirat-Mu. Kami perlu Engkau, butuh Engkau Tuhan hadir melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Hati kami terbuka untuk firman Allah, karena firman Allah merupakan petunjuk hidup, tuntunan hidup, dasar hidup yang Bapa kami hidup memuliakan Tuhan dalam kebenaran kekudusan, bahkan menikmati akan janji Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami selalu mendapat jawaban lawatan zaman yang dari Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, mujizat, tanda heran, tanda ajaib-Mu, kesembuhan boleh terjadi dalam ibadah kami. Setiap jiwa yang datang dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap menerima firman Allah dengan iman, urapi hamba dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita pakai, yaitu datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang pada saat pagi ini terambil dari kitab Injil Lukas ayat 8, pasal 2 ayat 8 sampai 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Lebih baik kita akan baca bersama-sama ayat ini. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Buka Alkitab saudara, saudara bisa juga mengikuti pembacaan melalui layar monitor. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Saudaraku kasih,
damai bagi dunia. Itu berita Natal, berita yang dibawa oleh para malaikat, berita pada pagi hari ini. Damai bagi dunia. Saudaraku kasih, mungkinkah saudara di dunia ini ada perdamaian? Mungkinkah saudaraku kasih, ya, damai itu ada di dunia ini? Kita melihat situasi keadaan dunia semakin hari, saudara, kita lihat bukan semakin damai. Kita lihat sekarang saudara muncul ya permusuhan, pertikaian, peperangan. Satu belum selesai, muncul lagi di negara satu lagi, muncul lagi dan muncul lagi. Saudara, tidak asing antara Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina. Sekarang muncul lagi yaitu di Suriah. Dan kita lihat di negara-negara lain. Tetapi berita firman Tuhan, berita damai, dan damai itu untuk dunia. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat dalam firman Allah tadi, berita dari sorga. Sebelum ini adalah berita pertama kali setelah yaitu terjadi selama 400 tahun ada kegelapan antara Maleaki dan Matius. Sunyi, sepi, kalau boleh katakan kekelaman dan kegelapan pada waktu itu. Tidak ada wahyu, tidak ada firman, tidak ada berita. Mencekam seluruh umat manusia. Dan orang-orang menanti janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan akan yaitu mengirimkan, menyatakan, melepaskan umat yang ada dalam cengkeraman rasa takut. Semua menunggu, mengharapkan. Di antaranya kalau saudara baca di dalam yaitu ayat, ada satu tokoh, seorang bernama Simeon. Dia juga menanti janji Tuhan itu terjadi. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, berita dikatakan tengah malam, waktu malam, kegelapan, sunyi, sepi, dingin, menakutkan, mengerikan, menggelisahkan, menggoncangkan, menggentarkan. Tahu-tahu datanglah berita itu, berita yang membawa sukacita besar. Kira-kira gimana saudara kalau sudah pada waktu dicekam dengan ketakutan, kengerian, ya saudara, menggelisahkan, menggoncangkan, menggentarkan, tahu-tahu ada berita yang membawa sukacita. Saudara kasih, itu berita pertama dalam perjanjian baru yang dibawa oleh malaikat. Berita sukacita, di sini dikatakan berita sukacita besar bagi siapa? Bagi orang Kristen, bagi seluruh bangsa. Berita sukacita. Dan isinya berita apa saudara? Tentu kita ingin tahu isi berita. Dalam ya di TV dikatakan dunia dalam betul ya, dunia dalam berita. Tapi begitu saudara ada dikatakan dunia dalam berita, saya bilang berita dalam dunia. Berita dalam, bukan dunia dalam berita, tetapi berita dalam dunia.
Bukan dunia yang masuk dalam berita, tetapi firman Tuhan berita yang masuk dalam dunia. Saat ini berita masuk dalam dunia. Dunia kita pagi hari ini. Apa dunia kita, saudara? Ya hidup kita. Dunia kita itu termasuk pikiran kita, hati kita, hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, itu dunia kita. Datanglah berita sukacita yang besar. Pikiran kita, hati kita yang diliputi dengan kegelapan, kekelaman, yang takut, yang gentar, gelisah. Apa yang saudara takutkan saya tidak tahu. Apa yang saudara pikirkan saudara tidak tahu. Pergumulkan saudara saya tidak tahu. Tapi pagi ini ada berita sukacita yang besar. Isi berita itu apa, saudara? Dalam ayat tadi dengan jelas, ya, isi berita itu dengan jelas dikatakan apa? Hari ini, bukan kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun yang lalu, bukan besok, minggu yang akan datang, tahun depan, bukan, tapi hari ini. Hari ini. Ini firman Tuhan berarti setiap hari. Seharusnya berita itu yang kita terima, berita sukacita yang besar ini, kita harus mau terima hari ini. Kita mau meyakini berita sukacita itu. Apa itu isinya? Telah lahir, telah muncul, telah datang. Saudara mau saudara berita ini lahir dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, dalam usaha kita, mau saudara? Hari ini mau lahir dalam dunia saudara. Isinya apa, saudara? Yaitu isi berita itu juru selamat yang pertama. Yang kedua adalah Kristus. Yang ketiga adalah Tuhan. Di kota Daud bercerita tentang raja luar biasa. Mau lahir dalam hidup saudara juru selamat, menyelamatkan saudara. Juru selamat, selamat, salum. Saudara, itu juru selamat. Menyelamatkan semua dari masalah, kesulitan, kesukaran, tantangan, pencobaan, yaitu ujian dalam hidup kita. Seharusnya kita gagal, kita hancur, kita binasa, kita celaka, tetapi diselamatkan berarti diselamatkan artinya diluputkan, luput dari semua. Mau saudara juru selamat datang dalam hidup saudara, diluputkan dari masalah dunia ini, dari kegelapan dunia ini. Kristus itu Mesias yang diutus oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah, menjadi penebus, pembebas, pelepas hidup kita. Haleluya. Kristus itu Mesias dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru adalah Yesus. Dikatakan Tuhan berkuasa, punya kuasa. Betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Percaya Yesus, kuasa yang hebat akan menolong saudara. Berarti betapa hebat itu kuasa, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyamai. Dia lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa. Itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Di kota Daud bercerita raja. Dia raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Itu Tuhan. Nah, itulah saudara isi berita. Apakah sudah masih takut apa yang terjadi dalam dunia ini? Saudara akan menghadapi tahun depan, itu sudah ada yang memprediksi tahun depan itu begini. Ternyata saudara setiap tahun orang memprediksi. Apalagi maaf saudaraku, kasih ada satu suku ini, so-nya apa? Kira-kira apa? Si Lani? Udah tahu?
tahun 2025? Tahu Cik Lani? Belum tahu. Saudara. Dan saya lihat, saya perhatikan dari tahun ke tahun. Rupanya saudara, apa yang diprediksi itu tidak terjadi. Karena apa? Khususnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita punya juru selamat. Punya Yesus. Punya Tuhan. Punya Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar itulah isi berita. Dan berita ini dibawa oleh malaikat saudara. Dibawa untuk saya dan untuk saudara. Tinggal saudara maukah, yaitu tadi berita besar itu lahir dalam dunia saudara, seakan mengalami sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup saudara. Dikatakan kata-kata jangan takut, karena kita punya juru selamat, punya Tuhan, punya Yesus yang berkuasa, punya Raja di atas segala raja. Ya saudara, yang menghilangkan semua rasa takut saudara. Saudaraku kasih di sini katakan bahwa yaitu berita sukacita besar bagi seluruh bangsa. Jadi Yesus bukan hanya milik orang Kristen, dan Yesus juru selamat ini bukan hanya milik satu golongan, tetapi untuk seluruh dunia. Berita itu dikatakan telah sudah lahir. Hari ini dia sudah datang saudara, yaitu juru selamat Kristus tadi dikatakan Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dan berita itu disampaikan oleh malaikat, yaitu untuk seluruh bangsa, lapisan masyarakat. Berita dari istana, ya, yang dibawa oleh yaitu para majus. Bahkan berita itu bukannya untuk raja-raja, untuk seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai masyarakat yang sederhana, yaitu gembala-gembala. Gembala-gembala. Dikatakan berita itu membawa, selain tadi ada isi berita itu saudara, yang ingin saya sampaikan hari ini, yang ingin saya tekankan, yaitu damai bagi dunia. Itu untuk pribadi saudara, sebagai orang Kristen. Tadi khusus bagi saudara, Yesus yang lahir dalam hidup saudara, menerima Yesus. Sekarang damai itu untuk seluruhnya, bukan pribadi, lepas pribadi, tetapi untuk semuanya. Membawa damai sejahtera, ayam tentrem. Semua ingin ayam tentrem saudara. Damai itu artinya apa? Aman, tentram, tenang, ya kan? Aman, tentram, tenang, nyaman, saudara, itu damai. Siapa orang tidak ingin hidup seperti itu? Ya, lawan kata damai apa? Kalau tidak ada damai apa? Terjadi apa? Peperangan yang sedang terjadi. Ada perang dengan senjata, ada dikatakan perang dengan kepala dingin, meneng-menengan saudara. Halo? Perang dengan senjata, perang dengan perkataan, saling menyerang, saling menjatuhkan, saling memaki, saling menghina, saling mencemooh. Perang dengan pedang, lidah ini pedang saudara. Menusuk, tapi ada perang kepala dingin, meneng-menengan. Sekarang ada yang meneng-menengan suami istri, itu sedang perang dingin saudara. Kakak adik, orang tua dengan anak, menantu dan mertua ada. Saat ini damai akan datang dalam hidup saudara. Mau didamaikan? Saudara, peperangan itu membuat apa? Membuat hancur, membuat miskin.
melarat saudara, membuat sengsara. Peperangan membuat kematian, ada yang banyak yang mati karena perang. Mati rasa. Dan seterusnya saudara. Karena apa? Tidak ada damai. Dan ayat ini saudara sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yang nanti akan saya khotbahkan pada hari Natal tanggal 25. Karena itu pilihan orang banyak ingin ayat itu saya sampaikan. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima bagian akhir. Seorang putra telah diberikan untuk kita, telah lahir untuk telah. Dan ayat itu yang terakhir disebut namanya, lambang pemerintahan. Atau namanya lambang pemerintahan. Jadi Yesus tadi di kota itu raja, lambang pemerintahan Yesus sebagai raja adalah raja damai, rajanya damai, rajanya damai saudara. Nah itulah saudaraku kasih yang perlu kita miliki dalam hidup. Apa gunanya saudara memiliki si dunia, tapi kalau tidak ada damai? Apa gunanya saudara memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi tidak ada damai, tidak ada ayam tentrem? Saudara punya makanan yang enak-enak, kalau hatinya tidak tentrem iso mangan enak? Hatinya mangkel iso mangan enak? Tidak bisa menikmati. Kalau hati ini damai ayam meskipun makan tahu tempe, waduh rasanya seperti makan empal saudara. Makan stik, kalau hati ini damai, ayam tentrem. Saudara, inilah yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Supaya kita ada permusuhan, tidak ada pertikaian, tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Itu adalah damai sejahtera saudara. Dalam ayat tadi saya tidak akan mau panjang ya firman Tuhan saat ini. Sudah dikatakan kemuliaan isi pujiannya. Memuji itu saudara, memuji itu berarti mengundang Tuhan hadir. Malaikat Tuhan tanda bahwa berita sukacita besar dan diterima lahir dalam dunia orang Kristen, dunia manusia. Saudaraku kasih, ya tandanya apa? Ada satu pujian, penyembahan. Isinya apa? Kemuliaan yang ada di tempat tinggi, damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Berarti saudara, damai sejahtera ada di tengah-tengah. Di atas ada kemuliaan Tuhan, di bawah ada manusia, di tengah-tengah ada damai. Kalau saya katakan ini kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah ada damai, ini manusia. Diapit saudara, damai sejahtera. Ada kemuliaan Tuhan di tempat yang tinggi, damai sejahtera di tengah, ada manusia. Saudaraku kasih dalam Kristus, luar biasa. Di antara damai sejahtera ini ada Allah, ada manusia. Di tengah-tengah ada damai. Siapakah damai sejahtera itu? Siapakah damai sejahtera itu saudara? Tadi Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Dia Raja Damai. Yesus Kristus ada di tengah. Selalu Yesus ada di tengah saudara. Antara Bapa dan manusia. Menjadi perantara. Ya kan? Saudara, pada waktu yaitu ada di bukit Yesus dimuliakan, murid-murid ada 3 murid, Petrus, Yohanes dan yaitu Yakobus,
Pada waktu ditutupi dengan kemuliaan Allah begitu luar biasa, 3 murid ini berlutut, tidak mampu melihat kemuliaan Allah. Setelah dia bangkit, dia melihat saudara, ada yaitu Musa, ada Elia sedang berbicara dengan Yesus. Yesus ada di tengah. Saudara, berarti menjadi penengah, menjadi pendamai. Ya, saudara. Demikian pula pada waktu Yesus disalib, ada 2 kanan kiri, di Yesus ada di tengah. Menjadi penengah, menjadi pendamai. Kira-kira menjadi pendamai itu enak apa tidak, saudara? Enak atau tidak? Tidak enak, saudara. Menjadi pendamai, datang ke dalam dunia ini antara manusia dengan Allah. Ya. Justru Yesus disalib, difitnah, menderita. Ya kan? Saudara, tadi yang di bukit tadi saudara ada Musa, ada Elia, ada Yesus, semua datang kepada, loh saudaraku, padahal murid-murid 3 murid ini belum pernah berjumpa secara, tapi dia bisa melihat, dia bisa tahu itu Musa, itu Elia. Yang dilihat adalah yang bersama-sama dengan, tapi mengapa dia mengenal itu? Karena ada di dalam kemuliaan tuh lahir sukacita besar tadi, membuka pikiran, pengertian. Kalau Yesus lahir dalam hidup saudara, sukacita lain, saudara akan mengerti firman Tuhan, paham firman Tuhan, tidak akan salah paham akan firman Tuhan. Saudara bisa menangkap firman Tuhan, makanya saudara datang kepada Tuhan, saudara memuji, memuliakan, agar kemuliaan Tuhan turun, menerangi pikiran kita, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan, tidak salah paham akan firman Tuhan. Jadi pendamai itu saudara tidak gampang. Tidak gampang saudara, itu sering terjadi. Kan pendamai berarti kan ada 3 orang, pendamai di tengah, mendamaikan. Saudara, pada waktu mendamaikan ini terjadi, si A didamaikan dengan si B, ini si C yang di tengah didamaikan, mendamaikan. Setelah orang 2 ini damai saudara, justru yang menjadi pendamai ini dimusuhi. Yesus dimusuhi kan? Jadi saudara kalau jadi pendamai siap, saudara dimusuhi, dikerutuki orang 2 ini. Itu saudara. Menolong saudara, tujuannya menolong. Nolong tapi malah pernah saudara alami itu. Itulah pendamai. Tapi itu resikonya dan sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Mau terima damai sejahtera ini? Pertama saudara memuliakan Tuhan. Hidup saudara memuliakan Tuhan. Kemuliaan di tempat adalah memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bukan memuliakan hidup kita, bukan memuliakan orang lain. Memuliakan itu saudara menceritakan apa saudara ceritakan tentang Tuhan, di mana saudara telah diselamatkan, saudara telah yaitu mendapatkan kuasa penebusan dari Yesus. Saudara memerintah dalam hidup saudara, menguasai saudara, memberikan kuasa. Saudara akan ceritakan seharusnya. Kepada siapa? Kepada dunia. Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Amin. Lebih besar daripada persoalan saudara, karena Dia adalah Allah yang besar. Dia Tuhan sanggup menolong kita semua. Amin saudara. Saudara ceritakan. Itu memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri sendiri. Memamerkan diri sendiri, tapi Tuhan. Saudaraku kasih, ceritakan tentang Tuhan. Saudara bangga memiliki Tuhan Yesus. Amin.
Bangga memiliki Yesus harusnya, bukan malu. Banyak orang tidak mau cerita. Di mana di dalam tengah keluarga kita ceritakan kepada anak cucu kita siapa Tuhan itu. Orang tua punya tanggung jawab besar terhadap anak cucu. Apa sudah ceritakan? Kalau sudah cerita tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, keselamatan saudara, itu akan terus menerus ke anak cucu saudara. Tapi kalau sudah menceritakan kejelekan orang, ngerasani orang kepada anak-anak, sudah menanamkan racun kepada mereka, dan mereka memiliki hidup yang penuh dengan kepahitan. Saudara bukan menceritakan. Banyak saya lihat itu orang bangga punya saudara sugih, punya saudara pejabat, punya saudara punya kedudukan. Cerita, wah itu saudaraku. Tapi apakah saudara cerita mendapatkan bagian? Saudara datang paling saudara ditutupi pintu, paling golek utangan ini. Datang kepada saudara yang kaya. Tapi mengapa saudara bangga-banggakan? Bangga kepada anak saudara. Seharusnya bangga kepada kalau anak saudara bisa berhasil, anak saudara bisa punya pendidikan tinggi, itu karena Tuhan. Ingat nak, kamu bisa seperti ini karena Tuhan. Kamu diberkati Tuhan, kamu berhasil, kamu bisa studi seperti ini karena Tuhan. Tanamkan itu saudara. Apalagi sudah membanggakan saudara keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ada yang seperti itu. Saudara sebenarnya bangga, oh anakku rajin ke gereja, anakku ambil bagian dalam pelayanan, anakku yaitu setia beribadah. Itu saudara bangga. Karena orang tua membawa saudara. Maaf, saya bukan pamer hari ini, bukan kebetulan firman yang saya sampaikan cucu-cucu saya. Saya bukan pamer saudara. Tak tahu tanggapan saudara ini hari ini adalah keluarga pastori yang melayani hanya satu orang yang dari jemaat. Tak tahu komentar saudara, tak tahu apa. Tetapi itulah yang perlu seharusnya kita banggakan. Amin saudara. Oh anak-anak saya setia melayani, setia ke gereja, bertanggung jawab. Itu karena apa? Karena orang tua, tergantung orang tua. Saya punya anak-anak saudara rajin ke gereja ambil bagian, saudara harus bangga, dorong semuanya. Amin saudara. Nah sekarang kita lihat ini memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Saya sampaikan kepada siapapun, saya tidak punya apa-apa dan saya bukan apa-apa. Saya ada ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya masih bernapas, saya ada, saya sehat. Ini semua karena Tuhan, oleh Tuhan, sebab Tuhan, dari Tuhan. Kami kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Orang bilang itu gerejanya Pak Ali, bukan, saya tidak punya gereja. Jemaatnya Pak Ali, saya tidak punya jemaat, itu jemaatnya. Saya hanya dipercaya sebagai penunggu. Sebagai alat saudara. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, saat ini kita tidak ada seperti hari ini. Amin. Semua itu karena itu memuliakan Tuhan. Sedikit saya sampaikan. Saudara dalam Natal, saudara biasa perayaan Natal, saudara menunggu kado atau memberi kado. Halo, menunggu kado atau memberi kado? Menunggu kado atau memberi kado? Menunggu ya. Saudara seharusnya saudara memberi kado. Bukan menunggu orang-orang Majus datang kepada Tuhan memberi kado, ya kan? Tapi orang-orang Kristen, saudara kalau yang tua-tua nunggu kado, saudara masih sekolah minggu berarti. Sekolah minggu kan mesti ada kado, apalagi mau Natal. Sekolah minggu, maaf ini saya bukan nyindir. Sekolah minggu biasanya enggak rajin jadi rajin, sebab nanti ada dapat kado. Enggak nyindir loh saudara. Ya, kan seperti itu.
Saudara harus memberi kado. Apa kado saudara? Jiwa-jiwa yang sudah bawa harus pada Tuhan. Itu kado yang mulia, berharga. Itu kado saudara bawa kepada Tuhan. Di lingkungan saudara, di perumahan kan banyak, sering saya katakan jangan tersinggung. Itu firman Tuhan katakan, beritakanlah Injil. Yesus katakan, carilah domba-domba yang hilang. Orang Kristen yang tidak pernah ibadah itu. Saudara cari, saudara ayo kesempatan Natal, yuk kita bersama-sama. Ada di gereja lain, Om aku melok Natalan gini, Om boleh enggak tanggal berapa? Oh tempat saya sore, saya datang ya sekeluarga. Silakan, bawa teman. Waduh ini bagian konsumsi sudah deg-deg. Membengkak ini. Pak Gembala kok begitu, membengkak, enggak usah takut. Firman Tuhan, jangan takut. Kalau ini atas sama bawah penuh, ya puji Tuhan. Jadi di pujian tadi bilang, saya menghadap jemaat 1000 katanya. Ingat tadi kata-kata itu, betul ya? Loh kok sepi? Saudara tidak mau punya di jemaat di sini ada 1000 jemaat. Haleluya! Beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk Tuhan. Selanjutnya bagian yang kedua, yaitu tentang damai sejahtera. Bagi manusia yang damai sejahtera itu berkaitan dengan kebenaran dan kekudusan. Kok dim? Damai sejahtera itu berkaitan dengan Ayo kita lihat lebih dahulu Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat tuh. Nah, ini melihat loh. Jadi damai sejahtera itu ada kaitannya dengan kekudusan. Berarti orang yang berkenan menerima damai sejahtera itu harus hidup benar dan kudus. Benar dan kudus. Saudara, bagaimana kita bisa benar? Terimalah firman. Hidup dalam firman, tinggal dalam firman. Jadi firman itulah yang akan membenarkan saudara. Bukan kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran dari Tuhan. Haleluya. Saudara mau terima damai sejahtera, ayam tentrem? Hiduplah dalam kebenaran Allah. Ya, hidup benar. Bukan hidup semaunya sendiri. Tapi menurut kehendak Allah. Saudara. Ya, demikian pula kita baca Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh. Loh, kok sepi? Di mana, ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan, ketentraman untuk 1 hari, untuk 1 minggu, untuk 1 tahun. Selama-lamanya tidak ada batas
Loh, luar biasa. Jadi damai sejahtera yang berkenan kepada orang yang berkenan. Siapa orang yang berkenan? Yang mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Makanya kenapa hati kok sumpek yo, pikiranku kok peteng judek yo, kenapa susah, sulit, khawatir, takut, cemas dan seterusnya. Karena tidak ada damai sejahtera itu. Untuk mendapatkan hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi sebagai kesimpulan perlu saya sampaikan saudara. Ya 5 menit lagi. Tidak sampai 40 menit kami khotbah saudara. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan untuk menerima itu saudara harus berdamai dengan Allah. Pertama, sudahkah sudah berdamai dengan Allah? Apakah saudara bermusuhan dengan Allah? Saudara tidak menerima Allah, tidak percaya Allah. Di dalam Yesus yang wujudnya firman Tuhan, tidak mau menerima firman, tidak percaya firman, menolak firman, berarti belum berdamai dengan Allah. Firman Tuhan datang kepada kita tertempelak, kita merasa tertempelak akan firman Tuhan, tapi kita tidak bisa menerima, malah marah, tersinggung, mutung saudara. Berarti sudah belum berdamai dengan Allah. Menerima Allah sepenuhnya dalam hidup ini. Berdamai dengan Allah itu luar biasa saudara. Luar biasa. Saudara akan alami kan tadi ada sukacita yang luar biasa. Selama-lamanya Tuhan berikan dalam hidup berdamai dengan Allah, menerima Yesus seutuhnya, menerima firman Tuhan seutuhnya, bukan dipilih-pilih yang cocok saya terima, yang tidak cocok saya tidak mau terima, yang baik, yang menurut saya cocok saya mau lakukan, yang tidak cocok tidak saya lakukan. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara mau terima dan saudara harus mau lakukan. Baru itu berdamai dengan Allah. Berdamai itu cocok. Bersatu rukun bisa menerima Allah dalam hidup ini. Saudara, itu mereka yang sedang dalam peperangan, mereka tidak memiliki damai, tidak mau berdamai kan? Tidak mau berdamai. Selalu tidak mau berdamai, ingin membunuh, ingin membinasakan, ingin melenyapkan. Itu tidak mau berdamai. Yesus tidak seperti itu. Iblis datang ke dalam dunia ini dalam Yohanes pasal 10:10 untuk membinasakan, untuk menghancurkan, tapi sudah datang membawa hidup berkelimpahan. Mau hidup berkelimpahan? Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Apa artinya? Tidak usah maksudnya masa lalu, jangan sampai menghantui hidup kita, masa lalu kita. Masa lalu itu bisa kemarin hari Sabtu, bisa yaitu minggu kemarin, minggu lalu, bisa bulan lalu, tahun yang lalu. Berarti berdamai dengan diri sendiri hari ini, lupakan semuanya. Lupakan semuanya. Luka hati. Ya, luka hati, sakit hati, menerima apa adanya dalam hidup ini. Memang hidup kita seperti ini. Ada orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Merusak itu ciptaan Tuhan. Dikasih wujud seperti ini masih aja kurang. Namanya manusia tambah hari tambah tuh, tapi ono sing gak gelem tuwek, kepingin nomai, ya kan? Ya dengan berusaha apa? Operasi irung sing mancung kepingin pesek, sing pesek kepingin mancung, motone sing ngombo kepingin ciut, sing ciut kepingin ombo, kepingin nom kulite saudara mukanya itu saudara disuntik dengan silikon.
Saya tidak nyindir saudara, pernah saya lihat di TV, dulu di TV sedang berdoa mukanya buwengep saudara. Maaf mukanya itu kayak muka babi saudara, mau ini apa ini apa nih, kayak congor ya. Waduh, kaget sedang berdoa. Saya bilang didoakan wong koyo ini kena apa iki? Didongakno saudara. Ternyata orang Kristen dikatakan baru suntik silikon saudara, mukanya enggak tambah cantik, tambah bubrah. Kira-kira terus bilang gini, umpama saya suruh doakan, saya tidak minta kesembuhan saudara. Minta supaya orang ini tobat, sadar, isap dan bertobat. Tidak bisa menerima. Kalau saya bisa menerima, dulu dikatakan ndek apa dan seterusnya, ndak punya skill, ndak punya potongan, ya ndak apa-apa. Ya memang potonganku koyok ngini. Apa aku pengen dhuwur, sak sambung sikilku. Kan ndak mungkin saudara. Saya bisa menerima apa adanya, memang keadaan saya seperti ini. Menerima diri, berdamai dengan diri sendiri. Bisa menerima apa adanya. Aku kok dilahirno nang keluarga sing miskin, keluarga koyo ngene, kok aku gak dilahirno nggih anak bupati, anak gubernur, anak pengusaha. Tidak boleh seperti itu. Ada dua yang tidak bisa minta-minta. Apa? Kita lahir, kita mati, gak bisa minta saudara, dan kita bisa nolak. Ya udah, itu adalah rencana Allah, bukan takdir. Saya tidak percaya takdir. Yang kedua, sedikit lagi sudah hampir 10 menit tadi, kata 10 menit. Berdamai dengan sesama. Kalau sudah berdamai dengan Allah, bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau sudah berdamai dengan bisa, pasti akan berdamai dengan sesama. Sesama itu semua baik? Belum tentu. Tetapi itulah berita hari ini. Kita dalam satu jemaat, kita harus semua mau berdamai. Amin. Apa mau bermusuhan, pertikaian, berdamai dengan suami istri yang saat ini tidak cocok, biarlah cocok. Yesus biar lahir dalam hidup saudara, dalam pikiran dunia saudara, hidup saudara. Saudara mau berdamai. Meskipun diperlakukan apapun, saudara mau berdamai. Karena ada menerima Yesus, berdamai saudara. Firman Tuhan katakan, saudaraku kasih, kalau engkau ingin umur panjang, diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, dalam Petrus dikatakan, pertama jaga lidah mulutmu, yang kedua carilah perdamaian dan mendapatkannya. Amin. Bukan cari musuh. Amin. Cari musuh tapi cari perdamaian, damai. Firman Tuhan juga di dalam Mazmur dikatakan, siapa yang boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan, menikmati kemuliaan berkat Tuhan, yaitu mereka yang suka berdamai. Ada beberapa ayat, yaitu sebagai penutup saya bacakan. Mari kita semua bangkit berdiri. Di antaranya Kolose pasal 3 ayat 13. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 15, maksud saya ayat 15. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Roma pasal 15 13. Ayo kita baca ayat ini. Kolose 3 ayat 15. 1 2 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Memerintah dalam hidup kita. Jadi dikatakan Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23.
1 Tesalonika 5 ayat 23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Rupanya damai sejahtera itu ada kaitannya dengan kedatangan Yesus kali yang kedua, yaitu ayat yang terakhir, Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 13. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah. Berkat melimpah mau? Kuasa Tuhan melimpah, keberhasilan melimpah. Itulah damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Tangan saudara dengan iman, terimalah damai sejahtera bersama Yesus, Raja Damai, sumber kedamaian itu. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Di dunia tidak ada damai, isinya kekacauan, peperangan, pertikaian, permusuhan. Kalau kita cari di dunia, kita tidak akan mendapatkan. Hanya di dalam Yesus kita mendapat ketenangan, ketentraman. Haleluya. Hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan Allah untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah sebagai sumber damai sejahtera yang memberkati, menolong kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai.
Katakan bersama Yesus. Dunia kacau balau, dunia mengalami kekacauan, kegoncangan, tapi kita akan mengalami ketenangan, ketentraman dalam hidup ini. Kita pujikan sekali lagi. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Adi Mulyono maju ke depan dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, pada saat Tuhan Yesus akhir dalam ibadah kami ini, mana kami telah Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, di mana firman-Mu yang selalu Tuhan menguatkan di dalam iman kepercayaan kami ya Bapa. Kami Tuhan Yesus sebagai manusia yang masih hidup dalam dunia ini, karena dunia ini semakin hari semakin mencekam Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan Yesus sering tidak ada damai sejahtera ya Bapa. Namun kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan dalam kehidupan kami, bahwa di dalam Engkau ada damai sejahtera Tuhan. Di dalam Engkau ada pertolongan ya Bapa. Di dalam Engkau ada Tuhan Yesus janji yang luar biasa ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, benih firman-Mu Tuhan Yesus telah Engkau tanam dan Engkau meteraikan di dalam tanah hati kami yang baik dan subur ya Tuhan. Biar Tuhan setiap benih firman-Mu tidak hilang dan tidak mati ya Tuhan. Namun Tuhan Yesus biar bertumbuh dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau aliri juga Tuhan dengan air yang dari surga itu kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar setiap firman-Mu ini Tuhan tidak mati Tuhan, namun boleh hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Baik dalam Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah Tuhan melaporkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan lebih hari, lebih heran. Lebih hari Tuhan Yesus, Engkau pakai Tuhan dengan urapan yang dari Engkau ya Tuhan. Akan Engkau selalu buka rahasia-rahasia firman-Mu yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Cuma kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menolong dan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami juga akan memberi persembahan yang dua ya Bapa. Semua kami serahkan kepadamu. Biar Tuhan Yesus yang menyucikan dan menguduskan Tuhan bagi tangan-tangan kami. Yang akan memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Kiranya kuasa Allah yang selalu Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Bapa yang diserang doa kami, yang penuh kelemahan dan kekurangan Bapa yang kami beraskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terberkati dengan firman Tuhan, amin. Sumber damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus. Persembahan kedua, saya persilahkan untuk pelayan maju ke depan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa
Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini, mengingatkan kita di dalam kita merayakan, menjelang kita merayakan hari Natal, kita harus mau damai, supaya sukacita Natal itu selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami, doa kami Tuhan Yesuslah yang mampu memberkati. Amin. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, tolong mohon diperhatikan karena ini banyak pengumuman. Penerima jemaat keluarga Bapak Warto persembahan Yotam dan Noah, Rebo jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Herlin. Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel. Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, dilanjutkan jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 18.30. Kemudian karena Natal ini sudah dekat, jadi seluruh koordinator saya mohon sudah siap masing-masing menurut opsinya sendiri-sendiri ya. Yang kedua, untuk paduan suara akan memantapkan karena tinggal beberapa hari untuk latihan sebentar. Nah, kemudian kapan lalu untuk pemasangan terop, jadi besok Minggu, jadi saya umumkan sekarang, besok Minggu bapak-bapak yang kerja bakti ndak usah pulang, karena apa? Sore hujan, jadi bawa peralatan-peralatan untuk kerja bakti, untuk menata baik yang di depan maupun yang di dalam, ya. Demikian. Kemudian untuk tutup tahun, ibadah tutup tahun itu tanggal 31 sore. Itu bagaimana Bapak Ibu rencananya untuk tutup tahun? Apa ada rencana-rencana selain doa dan kesaksian? Mungkin ada usul untuk mungkin tukar kado, mungkin apa, bagaimana? Ya, dibicarakan untuk besok Minggu jawabannya ya. Kemudian untuk ibadah tahun baru itu tutup tahun tanggal 31 hari Selasa jam 7 mulai. Bagaimana mungkin ada untuk tutup tahun ini, mungkin ada acara-acara dari Bapak Ibu, mungkin tukar kado, mungkin perjamuan kasih, bagaimana? Oh, untuk putuskan besok Minggu. Satu Minggu. Ya wis. Puji Tuhan. Jadi dipikirkan untuk minggu-minggu berikutnya. Yang untuk tutup tahun, untuk tahun baru kita dimintakan laporan. Tahun baru itu hari Rabu, untuk Rabu lagi. Itu